Hukumnya sholat sunat waktu Jumat ketika khotib di atas mimbar. Nabi naik ke atas mimbar. Waktu Nabi sedang di atas mimbar, tiba-tiba datang orang masbuk terlambat. Terlambat mendengar khutbah. Langsungnya duduk. Apa kata Nabi? Berdiri. Salat. Nabi menyuruh dia bangun dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Sekarang saya tanya, bolehkah sholat ketika khotib sedang khutbah? Hebat jamaah Bukit Tinggi. Enggak awak menjawab, ini menjawab. Boleh. Awak nyambikan dalilnya saya. Boleh sholat sunat ketika khotib sedang khutbah. Dalilnya adalah hadis Nabi. Ketika Nabi sedang khutbah, masuk seorang laki-laki, maka langsung Nabi suruh sholat 2 rakaat. Tapi kalau bisa jangan gara-gara ikut terlambek tarui. Capek lah tiba. Ikut lah lambek tiba, khotib tagak. Tagak lo di muka khotib. Tagak kerja khotib. Tagak. Atau tulis di belakang baju. Emang masalah buat lo. Lah sadar diri tahu diuntung. Kalau terlambek tiba, sholatlah di belakang. Tapi yang bocah lihat gini, ambo pernah juga terlambek, dek macet. Anak-anak muda bocah lihat di tempat-tempat parkir itu merokok-merokok. Kalian enggak masuk ke dalam, masih ikut bapak. Apalah. Sholat Jumat itu bukan 2 rakaat. Itu kalau 2 rakaat tahiyatul masjid pun 2 rakaat. Kalau 2 rakaat duha pun 2 rakaat. Sholat Jumat itu intinya adalah mandanga khutbah. Ketika sholat subuh berjamaah, kita telat 1 rakaat. Itu hobi masbuk nampaknya. Apakah saat rakaat yang kita tambah itu kita baca doa kunut lagi? Nan bakunut itu mazhab Syafi'i dan Maliki. Nan indak bakunut itu mazhab Hambali dan Hanafi. Mas Haji awak pakai kunut apa indak? Enggak pakai kunut. Berarti kau mazhabnya Hambali. Saudi Arabia, Makkah, Madinah, Hambali. Enggak pakai kunut. Ustaz Somad, ambo pakai kunut. Ambo berpegang pada mazhab Syafi'i. Tapi ambo indak menyalahkan Hambali. Kalau sampai ambo salahkan orang tidak berkunut dan indak berkunut itu berarti ambo menyalahkan Imam Hambali. Siapa menyalahkan Imam Hambali? Nah, ikonan bertanya kok pasti bermazhab Syafi'i. Dia bertanya tentang kunut. Masuk ke Mas Haji, rakaat kedua. Lapis salam, tentu tagak sekali lagi. Apakah saat rakaat itu dia berkunut lagi? Inya berkunut lagi. Sebab apa? Sebab waktunya masuk ikut imam itu, imam rakaat kedua, bagi inya rakaat pertama. Maka setelah imam salam, inya tagak. Sekarang inya membuat rakaat pertama kedua. Inya membuat rakaat kedua. Maka inya berkunut. Kalau gitu kunutnya 2 kali. Ya. Manganya ikut berkunut rakaat pertama, al-imamu junnah, sebab inya mengikut imam. Al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Sebab dia mengikut imam, maka iktidaknya mengikut imam. Maka rakaat kedua bagi imam, rakaat pertama baginya. Imam salam inya tagak, maka tagaknya itu adalah rakaat kedua baginya. Makanya baca kunut lagi. Apakah menyimpan uang di bank syariah untuk pendidikan anak termasuk riba? Tidak. Bank syariah, alihkan saldo rekening awak ke bank syariah. Siap? Yang siap-siap saya. Ambo cek beko, wah. Ustaz Somad bank syariah, ambo gaji ambo di BRI syariah, transfer. BNI syariah, Bank Syariah Mandiri. Sebenarnya cek saya, BRI syariah. Waktu ambo ceramah ke BNI, dibuatkan orang tu pulau. Dibuatkan rekening, tapi rekeningnya saya isinya indah. Berikut ini penyerahan kartu ATM BNI Syariah kepada Ustadz Abdul Somad. Ustadz, kita cek saldonya dulu, ya 50.000. Datang pulau lah orang BSM, Bank Syariah Mandiri. Enggak bagus. Oleh sebab itu alihkan supaya awak dapat menghidupkan ekonomi syariah. Mudah-mudahan ekonomi syariah, bank syariah berkembang pesat. Amin. Bagaimana pendapat Ustadz tentang istri yang tak peduli lagi suaminya waktu sudah tua? Ini namanya habis manis sepah dibuang. Kalau bisa habis manis sepah ditelan.
Itu makanya kalau awak bertamu ke bumi Minangkabau, bertamu tibo pasti awak dikasih sirih. Mau bertamu tibo di Agam. Bapak Bupati menyambut, dikasihlah makan sirih. Ambo sangko sirih itu dimakan satu, ambo ambillah satu, rupanya ketek sih. Barulah ambo tahu, simbolis sih rupanya. Kenapa orang sebelum menikah itu disuruh dulu makan sirih? Supaya merasakan pahitnya, kelatnya, pedarnya, pedasnya, gambirnya. Maka rasakan pahit manisnya. Anak-anak muda kalian sebelum menikah nanti, itu dikasih sirih. Saya masuk ke dalam suku kampung pedalaman. Bertamu ke rumah kepala suku. Di antara adat istiadatnya, makan sirih. Ayo ambil daun sirih, ambo ambil dulu daun sirih. Nyo ambil kapur, ambo ambil dulu kapur. Nyo ambil gambir, ambo ambil gambir. Nyo ambil pinang, ambo ambil pinang. Nyo lipe, ambo lipe pula. Ambo nyo makan, ambo makan. Inyo senyum, ambo indah. Rupanya inyo lah merasakan nikmatnya makan sirih. Oleh sebab itu maka jangan sampai. Iko kalau iko bukan makan sirih kok. Iko hilang habis manis sepah dibuang iko makan tabu. Awak idu iko bukan makan tabu, makan sirih. Habis manis sepah dibuang. Minum kopi pun itu jo. Diminum satu isinya satu. Karena tidak bisa lagi mencari nafkah padahal istrinya sering ikut pengajian dan majelis taklim. Oleh sebab itu wahai ibu tetap jaga bapak itu, tak lama lagi malaikat maut lah dake. Jago-jago sih. Mudah-mudahan ibu-ibu diberikan Allah kesabaran insyaallah. Ibu pulang dari siko, salami si bapak, sabik kenya udah sejak hari ko ambo berubah, hilang manis sepah ditelan insyaallah. Ustadz, Maulid Nabi bid'ah. Kau bertanya apa mai tahu ambo? Tanggal 10 Muharram Patang, Bapak Ibu puasa enggak? Ambo tanya. Emang orang kalau minum teh manis kok banyak lupa? Tanggal 10 Muharram Patang, Bapak Ibu puasa apa enggak? Ambo puasa. Walaupun itu sunat, disabik dek tim, Ustaz enggak usahlah puasa, panek, ceramah, beko, ambo mesti puasa. Dek ambo yang menyuruh orang. Bapak Ibu, puasalah, puasa. Kau ditanya oleh orang, Buya puasa? Enggak. Ambo puasa. Ambo paksakan diri ambo. Walaupun itu hukumnya sunat, tapi dek ambo nama menceramahi orang, maka mesti ambo puasa. Puasa apa namanya? Asyura. Asyura 10 Muharram. Dek apa awak puasa Asyura? Sebab pada hari itu Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Kejadiannya sekali atau berkali-kali? Sekali. Bilo, 3000 tahunan lalu. Kamu calik kata takut kamu kipas angin. Wah, putih tengah awak. Sekali kejadiannya, tapi puasanya diulang berturut-turut tiap tahun. Itulah dalil boleh mensyukuri nikmat yang sama bertahun-tahun walaupun sekali. Kalau nikmat diselamatkannya Musa boleh disyukuri, apalagi nikmat yang lebih besar daripada kelahiran keselamatan Musa, yaitu nikmat lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Oh, itu dasar pengambilan dalilnya. Ya, hebat juga Ustaz Somad itu. Ternyata bukan Ustaz kaleng-kaleng aja. Iko bukan pendapat ambo. Iko ambil dari kitab Al-Hawi lil Fatawi yang menulisnya Al-Imam. Imamnya, ambo makmum. Al-Imam, Al-Hafiz, hafiznya hafal hadis 200.000 hadis hafalannya. Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Inya pun rupanya bukan loh pendapat inya mengambil pendapat imam yang lebih hebat darinya. Siapa namanya? Al-Imam, Al-Hafiz 300.000 hadis hafalannya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka baca kitab Al-Hawi lil Fatawi tentang dalil-dalil maulid. Ada ulama Al-Hafiz, hafal hadis 300.000 hadis, membolehkan maulid, bahkan mengatakan maulid bid'ah hasanah, baik, membolehkan maulid. Tiba-tiba ada ustadz yang hafal hadisnya 3, itu pun kalau laptopnya idui. Baca sanan hilang matan, baca matan hilang sanat, mati laptop hilang hadis.
Ambo indak mengajak Bapak Ibu, tapi ambo mengikuti Al-Imam Al-Hafiz daripada Al-Ustad Al-Laptop. Tahlil bid'ah. Apa isi tahlil tuh? Tahlil, takbir, Allahu Akbar. Tasbih, subhanallah. Tahlil, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Buka baca kitab Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa? Man halala sab'ina marratan. Siapa yang mengucapkan tahlil 70 kali. Summa ahda sawabahu lil mayit. Kemudian dihadiahkan pahalanya kepada mayit. Intafa'abih. Maka mayat itu mendapatkan manfaat. Ibnu Taimiyah, jenderal bintang 7-nya itu. Nah, kopral-kopralnya pula dan mengharamkan. Tahlil sampai. Mana dalilnya dari hadis? Pelepah kurma dibalah Nabi ditusukkan ke makam. Kenapa kau tusukkan pelepah kurma ini ke makam ya Rasulullah? Kata Nabi, tasbih pelepah kurma sampai kepada orang mati. Kalau tasbih pelepah kurma sampai, apalagi tahlil abdus sampai. Jadi kalau ada orang menyabi, usah ditahlilkan. Tahlil itu tidak sampai kepada orang mati. Ambo lah sabikan dalil pendapat ulama, lah sabikan hadisnya, indak jua percaya, ambo minta nama lengkap. Nah, beko kalau inyo mati, ambo bacokan. Ambo tahlilkan, ambo kirimkan. Kalau indak sampai, acap-capek agi kabar. 3. Doa basamo bid'ah. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua sudah dikabulkan. Doa kalian berdua sudah dikabulkan. Siapa nambah 2 kok? Nambah doa Nabi Musa, nam mengaminkan Nabi Harun. Ya Allah, selamatkanlah kami menghadapi Fir'aun. Amin. Selamatkanlah kami menghadapi Fir'aun dan tentaranya. Amin. Kata Nabi Harun. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Itulah makna doa berjamaah. Pernahkah Nabi mengaminkan doa orang? Pernah. Apa kata Nabi? Amin. 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 Datang sahabat bertanya, amin amin kau ya Rasulullah. Kalian tidak mendengar, ambo mendengar. Tadi Jibril datang berdoa, ambo amin kan? Apa kata Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampuni. Amin. Bu'dan liman adraka walidahul kibara walam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang jumpa kedua orang tuanya sampai tua tapi tak masuk surga karena tak berbakti. Amin. Dan liman dzukirta walam yusalli alaika. Celakalah orang yang disebut namamu tapi tak berselawat kepadamu. Amin. Itulah dalil doa bersama. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Makanya ambo kalau ada orang berdoa, ambo aminkan sih. Tapi doanya jale. Aku banyak juga imam gua kadang tak jale doanya tak apa-apa gitu. Maut. Maut. Apa? Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Menangis sama ama di belakang. Ana ditangikan mak. Gaji 3 balik halun turun lagi kecil. Ibu pun kalau berdoa nanti sama bapak tahajud malamnya, ya amin-aminkan saya. Ini banyak ibu-ibu kok ke suaminya berdoa amin. Amin, amin. Tanya dulu, apa kasih doa kau udah. Baik kok amin-aminkan menyasa. Rupanya doa apa tuh? Allahumma rzuqni zaujatan saniyatan jamilatan. Amin. Padahal artinya agilah bobi nikah dua nan rancak. Tanya elok-elok. Ziarah kubur bid'ah. Ziarah kubur bid'ah. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu ambo melarang kamu indak boleh ziarah kubur. Jangan ziarah kubur, haram. Jangan ziarah kubur. Ala fazuruha. Tapi kini ziarahlah kubur. Maka dulu Nabi melarang orang ziarah kubur. Sebab 3. Nampak tamu menyombong-nyombongkan diri di kubur. Hai orang nan kayo, hai orang nan hebat, hai orang nan, hai. Itu yang disindir Allah dalam surat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Hai orang yang menyombong-nyombongkan diri sampai ke ziarah kubur. Tapi setelah Islam kuat, maka disuruh ziarah kubur. Karena ziarah kubur maknanya 3. Nampak tamu, turikul qulub, melunakkan hati. Yang kedua, tudmi'ul ain, menetes air mata. Yang ketiga, tazkiratan lil maut, banyak-banyak mengingat mati. Khususnya ibu-ibu yang suka shopping,
Nah, itu elok ziarah kubur. Kalau bisa sehari 3 kali. Kau baju sampai 3 lemari. Sepatu kulit sampai 360 pasang. Sedekahkan. Ibu-ibu yang punya banyak baju yang tak terpakai, ambilkan. Ustaz Somad kan banyak dapat kain, ditelepon orang lah hamba. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya tengok Ustaz banyak dapat kain dari TV One. Rupanya diintainya ceramah hamba. Hamba sabik kayaknya. Waang datang ke rumah hamba, buka lemari hamba, kain hamba tinggal 5. Cik untuk lalu, cik untuk sembahyang, cik untuk membawa pai, 2 hamba tinggalkan. Lalu yang banyak itu mana? Lah hamba serahkan ke fakir miskin saudara. Jadi jangan simpan banyak-banyak. Mati awak tinggal. Ibu yang punya banyak baju, yang punya banyak kain, pulang dari sini, masukkan ke koper, antarkan ke Bukit Tinggi Madani berbagi. Biar diserahkan ke fakir miskin. Lebih banyak orang dapat menikmatinya. Betul? Yang bilang betul lagi. Macam mana caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Cara mendekatkan diri kepada Allah pertama dengan sabar. Apa itu sabar? Menahan lidah jangan sampai caci maki, menahan hati jangan sampai sumpah serapah. Kalau datang dalam hati, manga Allah kondak adil, inyo ndak sembayang nyo kayu rayu, awak sembayang makam pun susah. Maka langsung astagfirullah. Makanya kadang ndak ada angin, ndak ada hujan, kadang bapak-bapak kan astagfirullah. Dek apa udah astagfirullah? Ingat mantan. Astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Itu yang pertama. Banyak-banyak istighfar, tahan marah, tahan berang, tahan. Ambo insya Allah tahan marah bisa. Nan susah kok tahan lapar. Nah, yang kedua, wassalah. Cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan solat, bukan somat. Solat. Because solat duha. Allahu Akbar. Serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Segala kehormatan, kemuliaan milik Allah. Serahkan pada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu, taibatu lillah. Konekkan dengan Nabi yang ada di Madinah. Dari Bukit Tinggi ke Madinah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ingat mati, selamat dari azab kubur. Fil alamina innaka hamidum majid. Cukup, tapi tambah. Kalau mau afdal tambah. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang tidak hafal gerak-gerakkan yang mulia. Sebelum salam minta ampe. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal ampe. Tapi tangan tetap cik. Jangan ikut. Adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min syarri. Apapun nanti jadi di dunia kau, maka dekatkan diri kepada Allah. Kau banyak orang mengadu ndak kepada Allah. Ngadu ke siapa? Facebook. Kopi pahit ngadu ke Facebook. Pahit betul kopinya. Samba padeh mengadu ke Facebook. Apa ini mengadu kepada Facebook? Mengadu kepada Allah SWT. Jangan ngadu ke kawan. Hari ini ke kawan, besok menjadi lawan. Dibukakannya semua cerita kita. Betul? Wah. Apa yang harus saya lakukan kalau di setiap apa yang diniatkan selalu gagal? Kalau ditolong saudara dan orang lain selalu dapat masalah. Apa saran Pak Ustadz? Jangan berhenti menolong orang. Karena menolong orang macam menolong anjing terjepit. Dahnya lapeh, awaknya digigit. Oleh sebab itu jangan taubat berhenti menolong orang. Saya taubat minum khamar, bagus. Saya taubat pakai sabu-sabu, bagus. Tapi kalau ada orang berkata, saya taubat nolong orang, jangan. Jangan pernah berhenti. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan tetap menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Terus saja. Mungkin indah inyo menolong awak, orang lain akan menolong awak karena doa orang yang kita tolong. Nah, ini mesti kita tolong orang. Adapun ada kegagalan-kegagalan, maka selalu husnuzon pada Allah. Asa antakrahu syai'an. Boleh jadi kau benci sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di balik itu ada hikmah-hikmah yang kita tidak tahu. Apa hikmah di balik itu? Serahkan pada Allah, bersabar, berdoa, berzikir, minta yang terbaik. Serahkan pada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
tolong Ustaz doakan agar saya segera dapat jodoh. Oh, masalah bini. Di akhir majelis awak akan sama-sama berdoa, mudah-mudahan yang alun dapat jodoh, dipertemukan Allah dengan jodoh. Insya Allah keluar dari pintu masjid itu basuh jodoh. Pas sama-sama mencari sendal. Cari sendal, apa itu lantuk kepala. Kita, lah, cari di rumah apanya. Rupanya bini orang. Apa beda wakaf, sedekah, infak, anak yatim, kotak? Wakaf mesti ada rukunnya sampai. Nampak tamu orang nan bawakaf, namanya wakif. Nang kedua orang nan menerima wakaf, namanya mauquf alaih. Nang ketiga namanya benda yang diwakafkan, mauquf bih. Nang keempat ada ijab dan qabul. Saya wakafkan ruko ini untuk masjid. Karena saya kasihan menengok karpetnya belum lunas tunai. Maka itu namanya wakaf. Makanya tidak tepat kalau disabik kotak wakaf. Dek awak enggak ada akad ke kotak. Ada orang akad ke kotak. Dia gini piti, aku akadkan ini ke kotak itu menjawab loh. Aku terima. Maka yang tepat itu adalah kotak infak. Itu wakaf. Sedekah, infak itu materi, benda. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah hasil usahamu. Duit, itu infak. Habisnya infak. Duit dipakai untuk bayar listrik, habis itu infak. Nah, sedangkan sedekah, Ustadz, kami ini miskin susah, enggak bisa bersedekah. Yang kaya bawa semen, infak. Yang kaya kasih tanah pakai akad, wakaf. Tidak ada akadnya, diserahkannya saja, infak. Kami yang miskin bagaimana Pak Ustadz? Ikut gotong royong, ngecor, ngangkat mikul. Itu sodakoh. Sodakoh itu. Likuli sulama, setiap tulang-tulang sendi ini sodakoh. Ada semen. Nah, ikut mengacau semen. Jangan mengacau tukang semen. Kok banyaknya mengacau tukang semen. Bukannya ikut gotong royong, sama saja lah tagak datangnya. Kok nampaknya tiang masjid kok miring lah. Aku kalau ada bantu Eko, udah lah hindak magi pakap, sodakoh hindak, ikut mengacau tidak, mengacau bangunan saudara, antuk kan kepala ketiang. Dia luru yutaknya. Wakaf ada rukunnya. Infak benda. Sodakoh non materi. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu, sodakoh. Senyum tidak disebut infak. Senyum itu sodakoh. Makanya yang sanggup memberi karpet, kasih. Saya wakafkan karpet ini untuk masjid, wakaf. Tak ada wakaf, duit. Ini ada duit, nanti dibelikan. Dibayarkan, setorkan. Tak juga, datang senyum aja. Bagus karpetnya ya. Nah, itu enggak berpiti. Itu sodakoh. Sodakoh. Anak yatim Pak Ustadz, man mata abuhu, mati bapaknya, walam yablughul hulum, belum akil balik. Mati ayahnya sebelum akil balik. Nah, itu disebut dengan anak yatim. Tapi pendapat Imam Ibnu Abbas, dia tetap yatim walaupun sudah berjangwi. Ambo tidak dipakai pendapat itu. Sebab nanti bila disabiku sadonan berjangwi itu menyangku yatim. Oleh sebab itu kalau ada pembagian sedekah, maka yang anak yatim itu yang sebelum akil balik. Yang sudah akil balik tetap dikasih santunan. Jangan tidak dikasih santunan, tapi diambil dari kotak infak. Jangan anak yatim kasihkan ke tak yatim. Nanti dia makan neraka. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka sama dengan makan api neraka. Jangan kasih. Dulu ada nama program namanya Dokter Yatim. Jadi yang bertanya, nama program kok? Dokter Yatim. Dokter kok semester bara kuliah? S1. S1 bara umurnya 20 tahun. 20 tahun mana yatim? Jadi kalau gitu gimana Pak Ustadz? Dokter duafa. Dia miskin, susah. Tapi otaknya cerdas, disekolahkan. Maka diambil dari uang infak. Jangan diambil dari uang yatim. Yatim khusus yatim. Maka kotak awak ada namanya kotak infak, ada namanya kotak yatim. Sodakoh enggak usah pakai kotak. Karena senyum tak perlu masukkan kotak. Anak yatim di kotak-kotak. Alah jaleh sadonya. Kira-kira jelas tak jawaban saya ini? Alhamdulillah. Yang tak jelas berarti terlalu lapar, susah menangkap pengajian. Dalam sholat fardu, seandainya tertinggal sholat isya, tidak sengaja, kemudian terbangun menjelang subuh, bagaimana seharusnya Ustaz?
bangunnya pas azan subuh, maka sholat isya tadi diqadha. Kapan diqadha? Nanti pas waktu isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah sholat isya, isya yang pertama usalli fardhu isya arba'a raka'atin adaan. Setelah itu usalli fardhu isya arba'a raka'atin qadhaan. Qadha. Tapi jangan gara-gara ini anak muda enak aja tinggalkan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat sengaja, faqad kafar, kafir. Jangan. Saya tak ingin gara-gara ini bisa diqadha, cincailah itu. Tak bisa. Ini andai mana tahu terjadi, itu diganti namanya qadha. Kalau sudah sholat tapi ternyata wudunya, sholat sudah selesai, tengok di siku ada bekas cat. Kalau ada bekas cat berarti wudunya tak sah. Maka cuci pakai tinar, pakai bensin, wudhu lagi, sholat lagi. Namanya sholat i'adah, sholat ulangan. Sholat lagi, sholli fardhu isya arba'a raka'atin i'adah. Sholat itu ada 3, adaan, qadhaan, i'adatan. Waktu tidur yang tidak disukai Allah dan akibatnya tidur sesudah sholat subuh. Akibatnya, dulu orang tak tahu akibatnya. Yang penting tak usah tidur setelah sholat subuh. Manfaatnya supaya semangat bekerja. Nabi memulai aktivitas setelah sholat subuh. Makanya kita sholat subuh terus. Ternyata setelah diteliti dokter sekarang, katanya penyebab stroke ringan gara-gara tidur setelah sholat subuh. Bisa itu makanya tidur. Bangun aktivitas apa yang dikerjakan, mau lari-lari pagi, mau segala macam, banyak. Pak Ustaz, bolehkah mencat rambut? Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mencat rambut, maka orang Islam disuruh mencat rambut. Bukan boleh, Nabi menyuruh. Abu Bakar punya ayah namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah itu rambutnya putih semua. Lalu kata Nabi, bawa Abu Quhafah ini, cat rambutnya. Disuruh. Kalau boleh, pakai warna apa? Henna, inai, pacar. Daun pacar di Madinah banyak. Nanti kalau ada orang mau umrah kutip, daun pacar 1 kilo. Pasang, dibasah dengan air, diikat. Ikat pakai kain putih. Besok pagi warnanya coklat tua, mahogani. Makanya ulama-ulama di Makkah, di Madinah tuh rambutnya, jenggotnya pirang. Disangka orang anak funky. Padahal itu dicat pakai henna, pakai inai, pakai pacar. Bagaimana kalau dicatnya pakai warna hitam? Jannibus sawad, jauhi warna hitam. Kenapa disuruh jauhi warna hitam? Nanti banyak orang tertipu. Orang umur 70 mau minang anak gadis umur 17, dicatnya rambut. Mau sama ini? Mau. Tak pakai pacaran, menikah sebulan, rupanya nampak pangkal putih semua. Tertipu dia. Tapi kalau ada unsur tipu tak boleh. Kalau tak ada unsur tipu boleh. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar. Kalau ada unsur tipu tak boleh. Kalau ada unsur tipu tak boleh. Kalau tak menipu boleh, tak apa. Bagaimana kalau imam sholat membaca ayat tidak berurutan menurut yang tertulis dalam Quran? Rakaat pertama dibacanya Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Rakaat kedua dibacanya wadduha. Padahal dalam urutan wadduha dulu. Habis wadduha baru alam nasrah. Sekarang dia sungsang. Apa hukum imam sungsang? Ada ustaz berceramah di sekolah saya dulu, Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Dia ceramah, siapa yang imamnya ayatnya sungsang pahalanya enggak ada. Lalu kami waktu itu Aliyah mau bertanya tak berani. Saya tamat kuliah pergi ke Mesir,
Setelah pulang saya balik ke Pekanbaru, jumpa lagi sama bapak itu. Pak, bapak dulu yang ceramah di sekolah kami kan? Iya. Ingat saya judul ceramah bapak dulu. Apa? Bapak bilang siapa yang sholat imam ayatnya sungsang tak ada pahalanya. Itu ceramahnya dulu. Ternyata itu yang dia sampaikan bukan hadis. Itu pendapat Imam Nawawi. Ijtihad. Kata Imam Nawawi siapa dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, siapa yang jadi imam ayatnya sungsang tak ada pahalanya. Ijtihad Imam Nawawi. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, pahalanya tetap ada, cuman saja dia tak beradab, tidak ada adab Quran. Jadi kalau rakaat pertama dibacanya Al-Baqarah, ayat yang awal-awal. Nanti rakaat kedua teruslah ke bawah. Jangan sampai melawan dari juz 1, 2, 3, 4. Jangan sampai ke atas. Anda dia baca, dia tak apa-apa. Cuman dia tidak beradab, adab Al-Quran. Sopan santun, totok kromo kata orang Jawa. Dalam pelaksanaan sholat jenazah, kalau makmum masbuk, inilah orang jenazah pun masbuk juga ya. Bukan sholat. Kalau dia masbuk gimana Pak Ustaz? Kalau dia masbuk, dia ikut takbir imam. Takbir pertama dia Fatihah, Allahu Akbar. Imam mau takbir berapa, yang penting pertama dia Fatihah, Allahu Akbar, Fatihah. Ternyata habis itu imam salam, dia lanjut Allahu Akbar, selawat, Allahu Akbar, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwan wa akrim. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Tapi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, masbuk, takbirnya tak perlu lagi. Itu takbir sunat. Tak perlu dia takbir 5, takbir 7, tak perlu. Nah ini bagi masbuk pada Idul Fitri. Ini kalau sudah hobi masbuk sholat jenazah pun masbuk. Mohon penjelasan singkat tentang air bah zaman Nabi Nuh. Anaknya tak mau naik kapal Nabi Nuh. Bila salah orang-orang zalim. Apakah dunia ini zaman itu tenggelam semua? Ya. Zaman Nabi Nuh itu tenggelam semua. Habis tenggelam semua. Yang selamat cuma yang ada di kapal Nabi Nuh itu saja. Ya bunayya rakam ma'ana, wahai anakku marilah naik ke sampan Nabi Nuh. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku. Kalau anaknya itu mati, lalu kenapa ada anak cucu manusia? Jangan lupa ada anak Nabi Nuh yang lain ikut. Sam, Ham, Yafis. Sam, Ham, Yafis. Buka kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kitab sejarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Ada yang lain naik ke perahu itu, semua sepasang-sepasang, ayam sepasang, monyet sepasang, semua sepasang, dan manusia ada di situ. Dari anak Nabi Nuh yang 3 inilah lahir Sam, Ham, Yafis. Itulah lahir dengan berbagai macam warna-warna. Bukit Judi terletak di Armenia, bagian selatan, perbatasan dengan Mesopotamia, tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh setelah air surut. Sekarang saat ini jajaran kelompok yang menyatakan dia yang benar. Tentang masalah di mana sampan Nabi Nuh itu, sama kasusnya macam Ashabul Kahfi. Gua Ashabul Kahfi ada 3, ada di Suriah, ada di Yordania, ada di Turki. Sampan Nabi Nuh banyak versi di sini. Kenapa Quran tidak menyebutkan tempat? Karena Quran bukan buku sejarah. Quran itu buku zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Yang diambil itu hidayahnya. Contoh, ibu cerita ke anak ibu tentang malin kundang. Nah, dulu ada orang durhaka namanya malin kundang. Apa yang sebenarnya ingin ibu ceritakan? Ibu ingin cerita supaya anaknya jangan durhaka. Tapi si anak yang mendengar, dia patuh. Ada kawannya dengar. Akhirnya setelah itu dia teliti. Malin kundang itu sampannya berapa meter? Di mana pelabuhannya?
terbuat dari kayu apa. Padahal itu bukan inti ceritanya. Kita tak penting tahu di mana dia berlabuh, panjangnya berapa meter, anjing Ashabul Kahfi itu anjing pudel apa anjing herder. Tongkat Nabi Musa itu apa betul terbuat dari kayu koka. Sekarang kan banyak orang gaji tidak. Tapi pertanyaan Bapak ini penting, bahwa yang mengatakan perahunya itu terdampar di tempat itu salah satu penafsiran, salah satu interpretasi. Tapi bahwa itulah penafsiran satu-satunya, enggak. Karena banyak versi tentang di mana kapalnya itu. Tentang Gapata, Gerakan Fajar Nusantara. Dalam penyimpangan keimanan ideologi, Gapata perlu dikutuk. Apakah ini dapat begitu? Dapat begitu menurut Pak Ustadz? Ya, Gapata itu dikutuk. Kenapa? Dia mengakui ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Namanya Abdus Salam. Dulu namanya Abdus Salam. Pergi dia bersemedi di atas bukit di Bogor, dapat wahyu, dirubahnya namanya menjadi Ahmad. Musaddiqul lima baina yadayhi minal kitab. Nah, dibuatnya namanya Ahmad Musaddiq. Dia memangnya pernah belajar agama, dia pemain tenis. Tak gimana ceritanya Jibril bisa nyasar ke dia. Jibril setan itu yang datang kepada Ahmad Musaddiq. Yang orang kalau sesat itu kriterianya apa Pak Ustaz? Kriteria pertama aliran sesat keluar dari rukun iman. Itu dia. Dia keluar dari rukun iman. Dia bilang Nabi setelah Nabi Muhammad ada Ahmad Musaddiq. Dia bilang wahyu tetap turun setelah itu. Inilah kesesatan Ahmad Musaddiq. Salah satu penyebab kenapa banyak pengikutnya, seks bebas. Mereka di Kalimantan itu tinggal di barak, tinggal satu rumah, tidak pakai kamar, malam mati lampu, macam-macam kerja mereka. Makanya belakangan yang ditangkap itu banyak bayi-bayi lahir umur 6 bulan, 5 bulan. Dari mana itu? Seks bebas. Katanya semua pengikut Ahmad Musaddiq ini suci, maka tidak perlu lagi akad nikah. Jadi aliran sesat ini UUE, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita, seks bebas. Syiah juga seks bebas, nikah kontrak. Ini pokoknya mudah saja mengenali aliran sesat ini. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Maka anak-anak kita dikuatkan keyakinannya. Bagaimana niat dan sikap berani konkret beliau menata kehidupan yang lebih baik, pindah ke Kalimantan? Apakah ini baik Pak Ustaz? Dokter, hidup sudah mapan, PNS rela menjual rumahnya untuk bergabung dengan Ahmad Musaddiq. Ini di luar kewarasan. Dokter cerdas, sudah PNS, menjual rumah, ingin bergabung dengan Gapata ke Kalimantan, yang sampai di sana cuman bercocok tanam, yang tanahnya gambut, tidak subur. Ini orang gila. Kenapa orang bisa mau? Ada unsur magic, sihir, jin, setan, hantu. Makanya yang sudah balik dari sana itu diruqyah lagi baru dia sadar. Jadi dimanapun kelompok aliran sesat itu pasti disupport oleh duit Amerika, kekuatan Israel, jin dan setan. Itu sudah sepaket. Makanya kalau ada kristenisasi pakai jin juga, dikasih minum air suci, holy water, setelah minum lupa syahadat, lupa Quran, lupa mak, lupa ibu. Makanya kalau ada yang dilarikan Kristen, dilarikan Gapata, itu diruqyah dulu. Sudah saya bacakan ayat kursi, kenapa setannya tak lari Pak? Kadang kita yang membacakan itu pun 11-12 sama setan, maka setannya tak lari. Bacakanlah ke orang-orang yang lebih soleh. Kalau kita yang bacakan setan tak lari, malah setan yang ngomong, masa sesama setan musir? Apakah introspeksi dan berbenah diri bagi keluarga, masyarakat, pemerintah dapat dijadikan kunci solusi Gapata? Ada 3. Pemerintah
ulama, masyarakat. Pemerintah mendengarkan masukan dari majelis ulama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, FPI, ormas-ormas ini mengasih masukan. Barulah pemerintah membuatkan payung hukumnya, baru orang bisa ditindak. Karena kalau tak ada payung hukum tak bisa ditindak. Gaspang harus melarang izinnya. Ulama harus ngerti yang dibahas itu yang aktual. Jangan orang sibuk gapatar, yang dikaji masalah air suci mensucikan. Tak nyambung. Makanya kemarin seminar saya dengan Ketua MUI di Dumai, yang kami bahas itu tentang aliran sesat, gapatar. Ini yang ketiga, orang tua harus paham. Jangan anaknya dikasih mobil, dikasih kunci, dikasih duit, dibelikan HP. Masalah kau sesat terserah lah. Harus ditanya, kok nggak sholat? Kapan kita terakhir nanya anak kita, kok nggak sholat? Ini kok anak ibu kok nggak sholat? Itu sholat urusan masing-masing lah. Rupanya dia udah ikut gapatar. Orang kalau udah ikut gapatar, sholat tak wajib. Karena sholat itu hanya untuk orang Arab. Orang Indonesia tak perlu sholat. Nabinya Nabi Ahmad Musaddiq, pejam-pejam mata selesai. Ini rusak. Orang tua mesti peduli, harus kontrol. Apakah Rasulullah mempunyai wirid tertentu yang dibaca setelah sholat? Ya, Al-Azkar ba'da sholat. Ketik di internet, Al-Azkar ba'da sholat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta salam wa minka salam. La anta subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Ayat kursi. Disusun zikir-zikir setelah sholat. Siapa yang menyusunnya? Imam An-Nawawi. Dikumpulnya hadis-hadis. Apakah ada hadis yang menerangkan cara yang demikian? Ya, hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, saya mendengar sahabat Nabi berzikir jahar setelah salat. Hadis riwayat Muslim. Sudah saya tulis di buku 77 tanya jawab salat. Tengok, dalam buku 37 masalah populer tentang masalah zikir jahar sesudah salat. Ada juga yang menggunakan tasbih untuk menghitung. Apakah cara demikian diperbolehkan? Abu Hurairah membuat simpulan tali sebanyak 1000 simpul. Ini tali disimpulnya 1000 simpul. Sebelum dia tidur malam, maka dia petik 1000 simpul tadi. Panjang kali 1000. Subhanallah, subhanallah, subhan. Jadi kalau ada bapak punya tasbih 100, itu belum ada apa-apanya, beli 10 lagi. 1000. Jadi kalau ada orang mengatakan berzikir pakai tasbih bid'ah, Abu Hurairah masuk neraka. Sahabat-sahabat Nabi dulu buat zikir 1000. Kenapa pakai simpul? Karena waktu itu belum ada alat melubangi batu. Sekarang sudah ada pabrik tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan alat hitung. Ini orang yang membid'ahkan tasbih. Baca balik. 4. Apakah kita boleh berdoa dengan menggoyangkan badan? Tengok goyangnya. Ada buat. Kalau dia bergoyang, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir, tanpa ada irama tertentu, hanya spontanitas saja. Sahabat itu kalau berzikir, mereka seperti pohon korma yang ditiup angin. Sahabat itu saking khusyuknya seperti pohon korma yang ditiup angin. Macam mana pohon korma ditiup angin? Tapi bukan diatur, spontan, saking khusyuknya di dalam berdoa. Yang tak boleh itu diatur. Rabbana atina, tidak boleh. Tapi kalau spontan, tak masalah. Apakah Rasulullah kita berdoa juga menadahkan kedua tangannya? Apakah ada dasarnya apabila seorang habis berdoa kemudian mengusapkan? Kata Imam Nawawi, hadis-hadis tentang Nabi mengangkat tangan itu mutawatir. Kalau satu orang periwayatnya gharib, kalau 2 orang aziz, kalau 3 orang masyhur, kalau 4 orang lebih mutawatir. Contoh hadis mutawatir lafzi adalah berdoa mengangkat tangan. Lalu apa dalilnya?
subhanallah wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. La yaruddahuma hatta yamsah bihima wajhahu. Kalau Nabi selesai berdoa, dia tidak menurunkan tangannya sampai dia mengusap wajahnya. Hadis riwayat Tirmizi, statusnya hadisun hasan, sahih, hasan, dhaif, maudhu. Sudah saya tulis putus kaji 37 masalah populer tentang berdoa mengangkat tangan, tentang mengusap ke wajah. Kata Imam San'ani dalam Subulus Salam, orang yang berdoa itu turun barokah. Turun barokah, maka barokah itu yang dia usapkan ke wajah. Hadisnya hadis hasan, sahih, hasan, dhaif, maudhu. Bagaimana cara sholat syukrul wudu dan pelaksanaannya? Tak ada sholat syukrul wudu, sholat sunat wudu. Dalilnya Nabi memanggil Bilal, Bilal, tahan sini. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sandalmu dalam surga. Aku dengar suara gesekan sandalmu dalam surga. Apa amalmu? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat sunat wudu setelah wudu. Jadi bagusnya sholat sunat wudu setelah wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillah ta'ala. Apakah ada sholat? Kapan pelaksanaannya? Al-battatah. Tak ada sholat sunat al-battatah. Yang ada sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu sholat sunat yang tidak disebabkan suatu amalan. Kalau disebabkan wudu, sholat sunat wudu. Kalau disebabkan waktu, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud. Adapun sholat sunat di luar itu namanya sholat sunat mutlak, bukan sholat sunat al-battatah. Sholat sunat mutlak. Apa itu khusyuk menurut Islam? Dan di dalam sholat kadang khusyuk, kadang tidak. Apakah sah sholat kita? Apakah Pak Ustadz khusyuk dalam sholat? Khusyuk itu istihdarul qalbi, hatinya hadir. Itu mana khusyuk? Khusyuk itu istihdarul qalbi, hatinya hadir. Bukan jasadnya di sini, hatinya di mall SKA. Jasadnya di sini, hatinya di rumah. Dia di sini. Istihdarul qalbi, menghadirkan hati. Maka 5 langkahnya. Yang pertama, dari mulai menyambut azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan itu adalah panggilan Allah hari kiamat. Maka hadirkan hati. Sambut azan. Lalu kemudian ketika mengambil wudu, sudah mulai khusyuk waktu wudu. Kumur-kumur, 2, keluar dosa dari mulut, keluar dosa hidung, mulai bernuan. Yang ketiga, connect antara mulut dengan hati. Makanya sholat tak bisa diam. Tahap dari ucap. Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah wa wada'na. Connect antara mulut dengan hati. Ketika dia sudah mulai tak connect. Ketika dia mulai agak connect kembali. Ketika dia mulai connect, macam orang meniti. Di sawah, dicip macam meniti. Agak jatuh ke kanan, naik lagi. Jatuh ke kiri, naik lagi. Jangan sampai jatuh lari masuk kolam nangkap ikan. Begitulah selanjutnya sholat. Yang keempat, memahami bacaan. Saya tidak menyuruh ibu bapak menghafal terjemah, bukan. Wadduha, demi waktu duha. Wallaili idza saja, ketika malam datang menutup, bukan itu maksudnya. Paling tidak paham dia bacaan. Yang kelima, memohon perlindungan kepada Allah. Makanya sebelum sholat itu, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas. Jangan disibukkan dengan HP. HP mati total. Dan ada getar pun jangan. Karena kalau getar, tak ada getar, mati total. Nabi melarang dari tempat wudu, ke masjid. Nabi melarang tasbih. Nabi melarang, jangan kata Nabi. Kenapa? Tasbih itu dapat melalaikan hati. Hati terus dijaga. Setiap langkah dijaga. Allah, jangan dekat dengan orang yang kira-kira dia ngobrol dengan kita.
Nanti kita duduk, habis itu disenggol gitu. Udah rusak. Apakah khusyuk itu hilang kesadaran? Ini banyak orang mengatakan kalau sudah khusyuk hilang kesadaran. Bohong. Sahabat Nabi tidak hilang kesadarannya ketika khusyuk. Mereka tetap sadar waktu Nabi buka sendal. Allahu Akbar. Nabi buka sendal waktu sholat. Mereka melihat Nabi buka sendal dan mereka membuka sendalnya semua. Ketika Nabi sedang sakit, imamnya Abu Bakar, mereka jadi makmum. Mereka sadar saat Nabi datang, mereka tepuk tangan. Mau ngasih tahu Abu Bakar, hai Abu Bakar, Nabi datang. Artinya mereka sadar. Nabi pun sadar ketika sholat saat cucunya naik ke tengkuk. Jadi kalau ada orang bilang kita kalau khusyuk itu hilang kesadaran, putri marifat. Tak betul. Di saat kita mau sujud, lutut dulu apa tangan dulu? Lutut dulu. Semua mayoritas mazhab lutut dulu. Ustaz kami ngajarkan tangan dulu. Dia baca kitab sifat sholat Nabi Albani. Sifat sholat Nabi Albani mengatakan tangan dulu. Mayoritas ulama lutut dulu. Syekh Ibn Utsaimin lutut dulu. Syekh Abdul Aziz bin Bas mufti Saudi Arabia lutut dulu. Mazhab Syafi'i lutut dulu. Hanya dua saja, lutut dulu atau tangan dulu. Asal jangan kening dulu. Doa apa yang baik saat dibaca ruku dan sujud? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Tak pakai wa bihamdi. Satu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dua. Subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Tiga. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma rabbighfirli. Empat. Allahumma ja'al fi sam'i nura fi qalbi nura fi sam'i fi qalbi nura Allahumma ja'al fi qalbi nura fi sam'i nura fi basari nura an yamini nura an yasari nura min amami nura min fawqi nura wa min fawqi nura min tahti nura waj'al nura. Sudah saya tuliskan doa-doa ini, sudah diuploadkan ke internet. Bapak Ibu adik-adik tinggal download gratis. 7 tanya jawab salat, cetak print gratis. 5 menit dapat HP Android. Kalau 5 menit tak dapat berarti tak ada pulsa. Apa betul Allah suka hitungan yang ganjil-ganjil? Hadis, innallaha watirun yuhibbul witra. Allah maha ganjil, dia suka pada yang ganjil-ganjil. Maka yang sudah berbini 2 tambah 1 lagi, 3. Jaga kesehatan Pak Ustaz, banyak makan biar sehat. Definisi terbaru dari PBB. Ini saya bacakan ya. Saya tak terpancing, tapi kan dipancing. Definisi terbaru dari PBB tentang sehat dan sakit. Orang kurus sehat, orang gemuk sakit. Jadi bukan masalah kurus, yang penting sehat. Bapak gemuk sehat, alhamdulillah. Kurus sehat, alhamdulillah. Jadi mengatakan banyak makan biar gemuk tak bagus, tapi kata dia banyak makan biar sehat. Saya alhamdulillah sampai hari ini sehat. Belum. Tolong Pak Ustadz terangkan silsilah Nabi Muhammad sampai ke Habib dan Habaib. Habib. Jadi Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Jadi Husain itu punya ayah namanya Ali. Husain itu punya anak, dibuatnya namanya nama ayahnya Ali. Tapi karena Ali ini banyak ibadah, maka dia bergelar Zainal Abidin. Zainal Abidin. Dia punya anak lagi namanya Baqir. Punya anak lagi namanya Ja'far Shadiq. Cucu cicit mereka ini karena orang sayang pada mereka, orang yang tersayang itu dipanggil Habib. Jadi kalau ada nanti orang mengaku Habib, pertanyaan pertama, mohon maaf ya Habib ya, boleh saya tengok silsilahnya? Karena biasanya mereka menjaga silsilah. Silsilah itu diakui hanya dari pihak bapak, dari pihak ibu tidak. Karena kalau cerita Habib Imam Syafi'i itu emaknya keturunan Nabi, tapi ayahnya tidak. Ayahnya nasabnya sampai kepada Hashim. Dia Bani Hashim.
tapi emaknya itu cucu cicit Husain, cucu cicit Hasan. Jadi cucu cicit mereka ini itu yang disebut dengan Al-Habib Rizik, ketua FPI, Al-Habib Fulan, termasuklah Sultan Siak itu keturunan dari Fatimah. Makanya namanya dipanggil Syarif. Kalau perempuan Syarifah, artinya mulia. Sultan Syarif Qasim. Loh, kok bisa orang Melayu keturunan Nabi? Anak Raja Siak itu perempuan, datang dari Jazirah Arab sana, keturunan Hasan Hussein, menikahlah dengan anak. Begitu juga dengan Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hasan Al-Bolkiah, itu nasabnya sampai kepada Fatimah. Kok bisa begitu? Anak Sultan Brunei perempuan nikah dengan ulama. Mereka inilah. Hanya saja kalau dia tidak ulama, biasanya tidak dipanggil Habib. Tapi kalau dia ulama, itu dipanggil dengan Habib. Jamak dari Habib itu Habaib. Yang terhormat para habaib. Mereka kita hormati, kenapa? Karena ilmunya, karena akhlaknya. Makanya sahabat-sahabat Nabi dulu mencium tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dicium tangannya karena kedekatan nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak fanatik buta, karena Nabi sendiri mengatakan, "Lau Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau anak kandungku mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Jadi tidak mengajarkan fanatik buta. Saya menghormati habaib karena ilmunya, karena akhlaknya, karena istiqamahnya, karena dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya di Sukakarya Panam. Waktu Maulid kemarin saya lihat Ustaz sangat semangat memberi ceramah bersama habaib dan FPI di Masjid Muhsinin. Saya suka, semua Ustaz juga suka dengan Habib. Bukan habaib, habaib B. Habaib jamak dari Habib. Kalau satu orang Habib, kalau banyak habaib. Saya tak fanatik pada mazhab tertentu. Selama dia benar, tidak fanatik pada mazhab Syafi'i, tidak fanatik pada mazhab habaib. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat pada satu masalah, farudduhu ila Allah, balikkan kepada Allah, tengok Quran, tengok hadis. Kenapa kita memuliakan keturunan Nabi? Karena Nabi menyuruh. Nabi mengatakan nih, innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain pemimpin keturunan penghuni surga. Karena amalnya, bukan karena nasab. Nasab itu nomor 2. Yang pertama karena amal, karena ilmu dan lain sebagainya. Kenapa Syiah selalu memperingati hari Ghadir Khum? Hari Ghadir Khum 18 Zulhijjah. Karena mereka percaya pada hari itu Nabi mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti. Nanti kalau aku mati, Alilah penggantiku. Maka sejak hari itu mereka mengangkat Ali, dan Abu Bakar, Umar itu perampok yang merampok kekuasaan Ali. Semua sahabat Nabi yang mendukung Abu Bakar dan Umar, maka mereka kafir. Itulah maka peringatan Ghadir Khum. Inilah kenapa diperingati tiap tahun. Hari Ghadir Khum, hari mengkafirkan seluruh sahabat Nabi dan umat Islam. Ini pernyataan batil dari Syiah. Karena tidak ada secara nas Nabi mengangkat Ali bin Abi Thalib. Ini perlu diluruskan. Nabi hanya mengatakan, "Man kuntu maulahu fa Ali maulahu." Siapa yang dia berwala, siapa yang dia cinta kepada aku, maka cintailah Ali. Bukan dia mengatakan setelah aku meninggal. Ini perbuatan Syiah yang luar biasa, mengkafirkan sahabat-sahabatnya. 2. Salat Jumat Pak Ustaz. Salat dulu apa khutbah dulu? Kenapa di surah ke-6 2 Al-Jumu'ah ayat ke-11, di saat Nabi berkhutbah, mereka melihat pedagang permainan mereka menuju kepadanya. Berarti setelah Nabi sholat, habis itu baru khutbah. Tolong jelaskan ayat ini. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu. Ketika mereka melihat ada onta datang bawa dagangan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Mereka meninggalkanmu dalam keadaan tegak. Nabi sedang khutbah, lalu ditinggalkan oleh orang
orang yang imannya tipis itu mereka lebih tinggi. Tidak ada ayat itu bercerita tentang sholat dulu baru khutbah. Ini datang dari mana pemahamannya nih? Sholat Jumat itu tidak pernah ditinggalkan Nabi dan sahabat, kecuali sholat Jumat itu seumur hidup sekali. Baru bisa ada keraguan. Begitu sampai di Madinah, saya ceritakan tentang sholat Jumat. Nabi sampai di Quba hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat itulah sholat Jumat pertama di kampung Salim Bani Auf. Coba hitung, kalau 1 tahun ada 51 kali sholat Jumat, selama 10 tahun berarti Nabi sholat Jumat sebanyak 500 kali. 500 kali sholat Jumat, dan dia sholat itu setelah khutbah. Tiba-tiba ada yang meragukan. 500 kali Nabi sholat Jumat. Hadisnya mutawatir. Ini dia salah pak, bisa jadi salah baca terjemah, atau ada orang yang membisikkan dari kelompok Syiah di internet. Wallahu a'lam. Tapi pertanyaan ini penting. Pertanyaan bapak ini penting, karena kalau ada keraguan-keraguan yang dapat dari medsos yang diposting, mesti dijelaskan. Ayat itu tidak bercerita tentang sholat dulu baru khutbah. Ayat itu bercerita ketika Nabi sedang khutbah, lalu orang Quraisy melihat ada barang dagangan, lontang-lonteng. Itu kalau ada barang dagangan datang, pasukan onta, kabilah dagang datang, itu pakai lonceng-lonceng. Akhirnya mereka pergi. Yang mendengar khutbah Jumat tinggal 14 orang. Itu cerita ayat itu. Wa iza ra'au tijaratan, kalau mereka melihat perdagangan, au lahwanin, kalau mereka melihat ada hiburan-hiburan, lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah, mereka pergi meninggalkan engkau tegak berdiri. Tapi Nabi tetap khutbah. Selesai khutbah baru Nabi sholat. Jadi ayat itu tidak bercerita tentang khutbah, sholat dulu baru khutbah. Dan perlu dipahami, Nabi sholat Jumat selama 10 tahun di Al-Madinah Al-Munawwarah, tidak pernah merubah sholat dulu baru khutbah. Khutbah dulu baru sholat. Wallahu a'lam. Itulah yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.